Baik, jadi materi kita hari ini tentang wawancara survei. Sebelum saya menjelaskan ini, mungkin ada yang sudah tahu sebenarnya wawancara survei itu apa sih? Naila mungkin mau menjawab apa wawancara survei itu? Setahu Naila aja. Hmm, Apa, Naila? wawancara survei biasanya Kecil sekali ya suaranya ya. eh, Apa mic saya ini yang kecil? Apa Naila? yang dilakukan secara terstruktur. Oke, kalau yang lain? Bentar, yang lain kedengaran kecil apa saya sendiri nih? Emang terdengar kecil, Pak. Oh, terdengar kecil ya. Saya pikir ini saya. Gimana Naila? Agak keras ngomongnya. Yang dilakukan secara terstruktur. Oke, wawancara yang dilakukan secara terstruktur. Ya. Oke, yang dimaksud terstruktur itu seperti apa? Hmm, udah ada persiapan sebelumnya. Apa beda dengannya wawancara yang lain? Wawancara yang lain pasti ada persiapan-persiapan juga dong. Masa wawancara yang lain nggak ada persiapan? Mungkin lebih Apa nggak maksudnya tahu Pak. persiapan itu seperti apa? Oke, kalau apa ya? Fairujia, Ya Pak, ya kira-kira apa ya wawancara survei itu? kalau yang saya barusan cari, terus saya ketemu sih wawancara survei itu kayak teknik mengumpulkan informasi dari responden Mm-mm. dengan cara menanyakan sejumlah pertanyaan yang terstruktur kepada responden. Gitu sih Pak. Kira-kira yang menjadi kalau dari definisi itu ya, kira-kira yang menjadi apa ya ciri khas atau yang menjadi bahwa itu memang salah satu khasnya wawancara survei itu apa ya kira-kira dengan wawancara yang lain gitu. Misalnya wawancara seleksi atau rekrutmen itu misalnya. Bedanya apa ya misalnya? Mungkin menurut saya, kalau wawancara survei sendiri, itu menggunakan pengumpulan data yang terstruktur kan tadi. Nah, itu mungkin bisa pakai kuesioner gitu mungkin, Pak. Oh, berarti kuesioner itu juga termasuk wawancara. Ya, mungkin memuat pertanyaan dari wawancara itu Mungkin saya ya. juga kurang Oke, paham oke. sih, Pak, terstrukturnya Ya, 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 gimana. ya. Nah, ini jadi akhirnya lari-lari ke penelitian survei jadinya ya. Oh iya, sama ya. Oh iya ya. Oke, nggak apa-apa biar biar kita bahasan kita semakin luas. Kalau yang lain mungkin ada pendapat apa yang menjadi ciri khas dari wawancara survei itu apa toh gitu. Bahwa ketika kondisi seperti itu jelas itu wawancara survei gitu. Kita ngomongnya wawancara ya, bukan penelitian survei ya. Kita ngomongnya wawancara survei. Jadi wawancara survei ini bagian atau metode ya, metode pengumpulan datanya di dalam penelitian survei. Nah, bisa jadi gitu. Walaupun penelitian survei tidak selalu wawancara ya, tidak selalu wawancara sebenarnya. Tidak selalu ya. Tetapi mungkin wawancara survei ini juga sebagai metode salah satu metode juga yang digunakan untuk penelitian survei. Tapi tetap berbeda ya, penelitian dan wawancara tentunya berbeda lah gitu. Herisa mungkin mau jawab? Ini saya panggili yang on cam aja ini, yang nggak on cam nggak tahu belum saya panggil tadi. Ada Iya mau Pak, nambahkan? Ya, kurang lebih sih sama Pak ya. sama ya. Jadi kalau wawancara survei ini yang sepengetahuan saya nih Pak, kan belum banyak ya. Mm-mm. Itu tentang interview ya, wawancara sebagai salah satu cara atau teknik berkomunikasi dengan responden. Terus biasanya itu dia itu menggunakan wawancara
terstruktur yang sudah ada udah ada ininya Pak, udah ada guide Guide kuncinya guide gitu ya, pertanyaannya maksudnya. guide pertanyaannya gitu sih Pak. Oke. Yang lain ada yang mau nambahkan mungkin? Saya lempar nggak saya tunjuk ini. Ya, Izin silahkan. menambahkan, Siapa? Pak. Ya, Jessica Raniza. ya. Mungkin wawancara survei itu biasa bertujuan untuk mengumpulkan data dalam sebuah, misalkan mengukur keinginan atau kecenderungan atau sesuatu yang dilakukan secara langsung atau wawancara, Pak. Emang Mengumpulkan ada tak data. wawancara tuh yang nggak langsung maksudnya gimana yo? Oh iya, maksudnya dua arah gitu, Pak. Memang wawancara tuh nggak dua arah. Dua arah, Pak. Lah iya terus apa yang menjadi beda gitu loh. Bedanya lebih ke mengorek data Kalau wawancara untuk itu juga mengorek data semuanya. Saya yakin tujuan wawancara itu kan mengumpulkan informasi. Tapi yang survei kira-kira apa? Bukan itu bedanya yang menjadi ciri khas. Kalau mengumpulkan data sih ya semua wawancara pasti mengumpulkan data, entah wawancara apapun itu gitu loh. Iya kan? Apa yang menjadi pembeda berarti apa kira-kira? Enggak. Izin berpendapat. Saya Pak, Ya, silakan Putri. Putri dulu ya. Siapa tadi? Ya Putri. Mungkin dalam hal reliabilitasnya, Pak. Oke, realitasnya. Maksudnya gimana Putri? Jadi informasi yang didapatkan itu saat dilakukan beberapa kali itu sama, Pak. Untuk apa ya? Untuk membangun fakta dasar yang kokoh gitu, Pak, dalam informasinya. Oke, itu salah satu keunggulannya, salah satu keuntungannya mungkin begitu. Ya, oke deh. Yang lain tadi kayaknya bareng ngerti satunya siapa ya? saya Pak. Oh ya, silakan Nurul. Tadi saya sempat cari, nah saya dapat wawancara itu wawancara survei itu wawancara yang bertujuan untuk mencari data untuk suatu populasi gitu Pak. Jadi digunakan untuk mengukur seperti keinginan, kecenderungan, tren, kepuasan dan lain-lain. Nah itu tuh itu ditujukan untuk bisa jadi untuk suatu pemerintah atau perusahaan, universitas dan lain-lain gitu Pak. Oke, berarti kalau saya mengutip definisinya Nurul ini berarti kan yang membedakan wawancara survei dengan yang lain itu tujuannya gitu ya, bentuk tujuannya untuk mengungkap apa kan gitu. Ya kan? Kalau wawancara survei ya jelas tujuannya untuk mengumpulkan data dalam konteks untuk kepentingan tertentu tadi yang dulu sampaikan untuk kepentingan pemerintah, untuk mensurvei sesuatu hal, untuk mengetahui kondisi seseorang, kondisi perilaku seseorang dan seterusnya kan gitu ya. Nah, oke kita lihat Iya dulu. Pak, begitu Pak. Ya, maksud saya seperti itu. Nah sekarang kalau kita lihat definisi-definisi ini, nggak usah saya bacakan satu-satu ya, silahkan Anda baca sendiri, saya jelaskan saja. Yang jelas yang poin pertama ketika kita berbicara wawancara survei itu adalah atau mungkin menjadi ciri khas yang menjadi pembeda satu dengan yang lain itu ketika wawancara survei itu sebenarnya sederhananya Anda melakukan wawancara di mana pertanyaan itu sudah ada. Jadi Anda tinggal membacakan pertanyaan dan ya tugas Anda adalah membacakan pertanyaan saja gitu ya. Artinya mengumpulkan informasi berdasarkan pertanyaan yang sudah Anda susun sedemikian rupa. Begitu. Dan ya sudah Anda hanya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu, kalau semua pertanyaan itu sudah selesai ya sudah selesai. Itulah wawancara survei. Karena apa? Kalau Anda nanti mengeksplor lagi atau mungkin karena Anda nanti mungkin melakukan membuat pertanyaan-pertanyaan baru ketika dalam proses konseling proses wawancara itu, jadinya nanti nggak jadi wawancara survei jadinya. Mengapa kok seperti itu, Pak? Berarti kalau seperti itu kekuatannya di wawancara survei itu adalah ya bagaimana Anda membuat atau menyusun guide wawancaranya itu secara terperinci, secara mendalam. Dan bisa dikatakan berhasil dan tidaknya wawancara survei itu ya tergantung seberapa dalam pertanyaan Anda nanti untuk mengungkap perilaku tertentu atau informasi tertentu.
Oleh karena itu, berarti wawancara survei ini yang harus perlu dipahami adalah bagaimana Anda menyusun sebuah pertanyaan-pertanyaan di mana pertanyaan-pertanyaan itu bisa mengungkap informasi secara mendalam. Dan pertanyaan itu harus sama disampaikan kepada semua banyak orang gitu. Artinya kalau responden Anda 50 ya pertanyaannya ya sama, nggak boleh yang 2 respon atau yang 10 responden ditambah ini, yang 10 responden ditambah itu, ya nggak boleh. Pertanyaannya harus sama. Sehingga seperti apa yang disampaikan siapa tadi, Putri atau siapa tadi, bahwa ketika data itu nanti semuanya itu dikumpulkan, dianalisis, nah nanti akan menjadi data yang sangat reliable, menjadi data yang sangat mendalam. Itulah yang dikatakan penelitian wawancara survei itu. Kalau larinya ke sana loh ya, larinya ke reliable tadi yang dikatakan tapi teman Anda tadi. Nah, jadi sekali lagi kesimpulan saya ini adalah teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan. Jadi tugas Anda yang paling sulit itu ketika melakukan wawancara survei sebenarnya di awal untuk menyusun daftar pertanyaan. Kalau daftar pertanyaan sudah jadi, sudah ada, sudah siap, ya sudah tinggal membacakan pertanyaan saja gitu. Walaupun demikian tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan juga ya, tidak terus bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan secara smooth gitu ya. Perpindahan-perpindahannya itu juga disampaikan secara perpindahan-perpindahannya juga secara baik. Jadi biar nggak kaku lah gitu. Nah, itu nanti itu yang akan jadi Anda akan belajar di situ nanti. Tetapi saya berharap ketika memang kita tim berpikir bahwa wawancara survei itu bisa dikatakan wawancara yang paling yang paling mudah dulu lah gitu ibaratnya. Karena Anda hanya membacakan saja pertanyaan, jawabannya. Kalau ngomong jawaban, kalau Anda nggak bisa mendengarkan dengan baik ya kan sekarang gampang kan, bisa direkam. Alat perekam sekarang kan pakai HP aja sudah bisa kan gitu. Nggak sulit lah kalau menurut saya. Beda kalau zaman saya dulu gitu misalnya. Ya pasti zaman saya dulu kan alat perekam itu kan sesuatu hal yang mahal, hanya orang-orang tertentu yang punya gitu ya. Kalau zaman dulu loh ya, HP kayaknya belum bisa untuk merekam suara gitu kan. Sekarang kan wes gampang lah gitu ya. Nah, itu yang perlu dipahami. Inilah wawancara survei. Oke. Ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, bisa dipahami terkait dengan wawancara survei? Mungkin kalau ada yang bertanya, apa bedanya dengan wawancara yang lain, Pak? Misalnya wawancara seleksi atau rekrutmen. Oke, wawancara seleksi rekrutmen itu kan ada guide-nya. Tetapi kan guide-nya itu sifatnya kan hanya untuk membatasi saja. Tetapi kan si pewawancaranya boleh bertanya apapun. Boleh bertanya dengan mode cara apapun. Yang penting sesuai dari guide yang sudah ditentukan. Kan seperti itu. Tapi kalau wawancara survei tidak bisa. Pertanyaannya harus dibacakan sama persis dan tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Secara sederhananya seperti itu yang membedakan wawancara survei satu dengan yang lain. Karena wawancara survei ini tujuannya adalah untuk melihat sesuatu hal yang sama. Nah, nanti tinggal kita melihat responnya itu bagaimana. Pertanyaannya sama, responnya itu yang akan dilihat. Apakah jawabannya juga serentak sama, apakah berbeda-beda lah. Justru itulah yang nanti akan dianalisis. Karena wawancara survei ini ya mungkin hampir semua wawancara ya, wawancara survei ini bisa dikatakan hasilnya itu bisa dianalisis secara kuantitatif gitu. Bahkan bisa jadi dianalisis secara lebih mendalam dibandingkan dengan wawancara yang lain. Karena wawancara yang lain bisa jadi kan subjeknya terbatas. Kalau wawancara survei kan subjeknya seharusnya memang banyak gitu ya. Nah, nanti biar wawancara survei ini menarik, nanti di akhir saja saya jelaskan bagaimana wawancara survei, atau kita punya proyek kecil lah gitu di kelas ini, kita membuat sebuah wawancara survei ini. Ya nanti sederhananya saya jelaskan di akhir. Kalau ngomong kelebihan kekurangan, sepertinya kan sudah ini ya, kalian sudah pernah saya jelaskan ini di yang terstruktur dan tidak terstruktur itu ya, mungkin mirip-mirip ke arah sana lah ya. Yang jelas kelebihannya adalah kuesionernya mudah dikelola. Ini kan kuesioner artinya pertanyaannya, maksudnya pertanyaan-pertanyaannya itu mudah dikelola.
Nah, ini tadi yang disampaikan oleh teman Anda tadi, data ini perlu dapat dipercaya, tanggapan tepat alternatif yang ditanyakan. Karena memang ya apa ya, jawabannya memang kan jadi dari informasi yang Anda dapat, Anda bisa menyimpulkan sesuatu hal yang sangat objektif berdasarkan data-data yang ada, bukan pernyataan yang subjektif. Karena Anda berangkatnya itu dari data-data di lapangan, data-data real gitu ya. Misalnya Anda pengen melihat dampak COVID-19 dengan wawancara survei. Jadi Anda nggak menebak-nebak saja, tapi Anda benar-benar apa ya, data-data itu memang benar-benar dari misalnya penyintas COVID atau dari masyarakat umum gitu. Tinggal tergantung nanti seberapa luas Anda nanti bisa melakukan survei itu. Tentunya kelemahannya adalah Anda juga nggak bisa menggeneralisasi terlalu cepat. Misalnya Anda wawancara dengan 5 orang, terus Anda menyimpulkan ternyata orang yang terdampak COVID itu selalu depresi, kan ya nggak bisa gitu kan hanya 5 orang terus Anda generalisasi, kan itu tentunya juga tidak semudah itu gitu. Kecuali kalau Anda wawancaranya memang dalam konteks skala luas, misalnya di Malang ini hampir separuh lebih kabupaten, perwakilan kabupaten itu Anda wawancara surveinya, ya mungkin Anda bisa menyimpulkan di Malang ini kondisinya seperti ini ya, dengan responden seperti apa. Nah itu yang bisa dipahami. Nah berikutnya adalah jenis wawancara survei. Nah, kalau kita lihat jenis ini mengacu pada 2 hal ya. Yang pertama dari luasnya atau ruang lingkupnya, lingkup dan fokusnya itu seberapa luas. Ini kan di yang aspek yang pertama, dan aspek yang kedua itu adalah dimensi waktu. Dimensi waktu itu berapa lama atau seberapa penelitian itu berapa lama, atau ya berapa lama itu ya, dan seterusnya, atau mungkin temanya seberapa luas, itu bisa dilihat dari sini. Mari kita lihat coba masing-masing definisi ini. Nah, yang panel study ini bisa jadi wawancara. Misalnya kita ingin membahas tentang sikap terhadap karir psikolog misalnya. Nah, ini saya tanya, misalnya ini contoh ini ya, 500 mahasiswa psikologi tentang sikap terhadap karir. Sehingga saya melakukan wawancara survei ini kepada 2011 ABC misalnya. Nah, ini kan yang dikatakan panel study. Ini subjeknya sama, hanya berdasarkan kelas misalnya. Terus yang berikutnya trend study. Ini bisa jadi wawancara melihat dari tren kondisi tren saat ini, misalnya apa yang menjadi trending topik saat ini itu apa gitu, atau mungkin bukan trending topik ya kalau bahasa mudanya kan gitu, yang menjadi masalah saat ini yang banyak dibicarakan oleh banyak orang itu apa sih gitu saat ini misalnya. Atau kemarin baru Indonesia digegerkan dengan kecelakaan artis itu ya misalnya. Itu kan menarik sebenarnya. Kalau kita survei coba ke masyarakat umum, pernah nggak Pak detail misalnya kecepatan di atas 100 kan standarnya 100 ya minimal ya. Kok minimal? Maksimal kan 100 km per jam di tol gitu. Coba disurvei aja. Apakah berapa persen sih yang melanggar, atau berapa persen sih dari 10 orang ternyata hampir 8 itu ternyata lebih dari 100 semua gitu ya. Misalnya Anda melakukan survei itu. Misalnya ya, itu kan sebagai contoh bahwa ternyata perilaku berkendara masyarakat Indonesia itu bisa jadi ya masih dikatakan masih rendah. Karena apa? Masih tingkat melanggarnya masih tinggi misalnya. Masih belum berpikir bahwa ini nanti akan berdampak pada keselamatan kita semua dan seterusnya. Itu kan bisa diangkat berdasarkan tren-tren saat ini, apa yang menjadi menarik atau masalah-masalah saat ini yang sekiranya layak untuk disurvei. Nah, itulah tugas Anda nanti, kurang lebih seminggu ke depan Anda harus bisa menemukan itu. Dan kemarin sudah kita koordinasi, temanya kita bebaskan saja lah, nggak usah kita kasih tema-tema. Silahkan masih di awal ini untuk wawancara survei nanti Anda
membuat tema yang bebas sesuai dengan kalian. Tapi tetap nanti rencana saya satu kelas ini akan saya bagi menjadi 3 kelompok. 3 tema maksud saya, biar spesifik. Nanti kalau satu orang satu tema, saya bimbing pertanyaannya ada 50 mahasiswa bisa nangis saya nanti kan. Bisa nggak efektif nanti. Nah, oke. Ini trend study. Pahami trend study ini. Terus yang berikutnya cohort study. Cohort study ini biasanya populasi yang spesifik gitu ya. Pada kelompok tertentu, misalnya Anda pengen melihat fenomena K-pop misalnya. Kalau sekarang itu lagi hit kan masalah Koreanan itulah, saya nggak tahu lah, pokoknya itulah gitu ya. Pada pada ngefans, fanatik. Nah, fanatik berlebihan pada kelompok K-pop itu. Kalau zaman saya dulu itu sudah ada di K-pop, bukan K-pop ya. Kalau mungkin teman-teman tahu Westlife itu ya, itu zaman saya itu. Tapi bukan saya hanya tahu aja tapi nggak mengemari gitu. Kayak gitu kan berulang-ulang lagi sampai sekarang. Sebenarnya itu kan udah dari dulu, bukan karena sekarang aja. Itu udah dari dulu, tapi karena sekarang itu ada sosial media, ada kawan menjadi sesuatu hal yang lebih menarik lagi gitu. Nah, apakah remaja sekarang itu juga sudah berdampak ke sana misalnya, itu kan menarik kalau mau diteliti. Atau misalnya sikap mahasiswi, ini kan perempuan ya, misalnya hanya melihat perempuan saja. Misalnya sikap mahasiswi psikologi terhadap apa tertentu gitu ya selama 5 tahun. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran-gambaran tadi tentang ini ya, panel study dan cohort study. Nah, sebenarnya apakah 3 poin ini bisa dikatakan longitudinal survey gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ada durasi waktu sebenarnya bisa dikatakan longitudinal. Tetapi kalau memang itu penelitiannya hanya singkat, ya bisa jadi tetap di dimensi waktu itu ada, tetapi tidak berdampak kepada kondisi seseorang. Ada waktu itu tidak menjadi perhatian khusus di dalam proses survei itu yang perlu dipahami. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke jenis instrumen penelitian. Oke, ini kalau ini kita ngomong penelitiannya ya, penelitian survei ya. Kalau yang berikutnya ini, tetapi sebenarnya kan pada tujuannya kita itu mau tujuan kita utamanya adalah di wawancaranya sebenarnya, bukan di penelitiannya. Penelitiannya ini hanya sebatas untuk laporan saja. Laporan dari tugas wawancara survei Anda. Tapi ya bukan penelitian yang Anda bayangkan seperti apa, tapi mungkin hasil laporan sederhana lah gitu, hasil laporan sederhana survei Anda gitu, kurang lebih seperti itu nanti. Nah, jadi yang perlu diperhatikan itu ada guide interviewnya, ada kuesionernya jika memungkinkan ya. Jika kuesioner itu mungkin untuk nama dan seterusnya, biografi itu kan, daripada capek ditanyakan ya nggak apa-apa dikasihkan. Tapi yang intinya ya janganlah, yang intinya jangan diminta untuk menulis. Yang intinya harus diwawancara sampai ada observasi checklist jika memang diperlukan. Nah, saya akan membahas tentang strategi bertanya. Kira-kira apa yang harus perlu dipahami terkait dengan strategi bertanya ini. Oke, strategi bertanya mungkin diawali dari filter strategi. Jadi di awal ini untuk menentukan pengetahuan tentang topik wawancara. Kira-kira arahnya itu mau kemana. Kalau ya memang di awal Anda belum menentukan topik yang spesifik yang ingin Anda gali. Misalnya Anda wawancara surveinya sifatnya individu misalnya. Saya pengen tahu sih orang ini sebenarnya punya masalah apa sih gitu loh maksud saya. Tapi Anda belum punya tujuannya secara umum dulu. Nah, dari filter strategi ini tujuannya adalah untuk menspesifikkan
kira-kira masalah yang kayaknya menarik untuk digali yang mana ya gitu. Nanti dari jawaban-jawabannya ini nanti, apakah mengetahui permasalahan remaja? Iya. Terus baru ditanya lebih spesifik kan, apa saja permasalahan anak remaja misalnya. Jadi nanti dia bisa cerita tentang apa permasalahan remaja dan sekiranya mana yang menarik, baru Anda yang akan bahas tentang topik permasalahan remaja itu. Jadi fokusnya ke sana nanti. Oke. Yang berikutnya adalah repeat strategi. Nah, ini yang saya katakan tadi, yang dikatakan oleh teman Anda tadi bahwa wawancara survei itu juga bisa menguji konsistensi jawaban dari IT atau dari si wawancaranya. Misalnya Anda bertanya dengan tujuan yang sama tetapi dengan pertanyaan yang berbeda. Misalnya ini kan, apakah Anda mengawasi anak ketika mengakses internet, apakah memberikan kebebasan, ini kan sebenarnya tujuannya sama, ya kan, tujuannya sama. Apakah konteksnya anak itu dalam konteks internet menggunakan internet seperti apa, apakah diawasi, diamati atau dibebaskan, sebenarnya kan itu. Tapi dengan dua pertanyaan yang berbeda, apakah jawabannya itu sama, yaitu konsisten. Nah, kalau penjawabannya konsisten berarti data itu bisa diolah secara baik, atau data itu bisa diterima, data itu bisa digunakan maksudnya. Tapi kok tidak inkonsisten atau banyak yang nggak konsistennya jawabannya, nah itu data itu menjadi ragu untuk digunakan. Sebenarnya seperti itu dalam proses wawancara, ya. Terus berikutnya adalah pertanyaan yang berisi dari pilihan-pilihan jawaban misalnya. Jadi dari pernyataan dari ini misalnya, ini dibacakan ya, berarti kan ini langsung ya, artinya tidak tertulis. Kalau boleh memilih misalnya dari 4 kota ini, mana kota yang paling nyaman misalnya. Kira-kira dia diminta untuk menuliskan, dia menjawab gitu. Mengurutkan misalnya, mana dulu yang paling nyaman misalnya. Seperti itu. Ini pertanyaan strategi. Dan yang berikutnya ini adalah chain contingent strategi. Ini kan berbicara terkait dengan berkelanjutan. Jadi pertanyaan itu bisa berhenti ketika jawabannya tidak sesuai. Misalnya ini, selama 3 bulan terakhir apakah Anda pernah sakit gitu ya. Jika jawab iya, lanjut ke 1B, ya kan gitu kan. Jika pertanyaannya tidak, berarti lanjut ke 2A. 2A mungkin di berikut, kan seperti itu. Jadi ada kelanjutannya dari wawancara itu, dan dari pertanyaan yang disampaikan. Nah, seperti itu. Terus, sebelum ke format pertanyaan, adakah yang mau ditanyakan tentang ini, strategi bertanya ini? Karena strategi bertanya ini juga menjadi penting ya. Jadi gini, maksud saya strategi bertanya diberikan itu ketika Anda nanti menyusun dalam wawancara survei ini ya, jangan monoton, jangan hanya pertanyaan tertutup aja gitu. Jangan, atau mungkin berpikir bahwa wawancara survei itu hanya pertanyaan tertutup misalnya. Ya enggak juga loh ya. Pertanyaan terbuka pun enggak apa-apa di dalam wawancara survei ini. Nah, tetapi tentunya ya Anda harus perlu dipahami wawancara terbukanya seperti apa. Nah, nanti kan ada analisisnya, ada codingnya. Nah, itu nanti yang akan saya jelaskan di akhir. Jadi akan ada walaupun pertanyaan terbuka itu bisa dikatakan penelitian wawancara survei, bukan penelitian, maksudnya wawancara survei. Adakah yang mau tanya? Atau mungkin nggak jelas? Yang mana kalau yang memang nggak jelas? Sambil berpikir kira-kira kalian nanti akan membahas tentang apa misalnya.
Baik, berikutnya ini format-format pertanyaan yang bisa Anda contoh, yang bisa Anda gunakan nanti dalam wawancara survei Anda gitu ya. Jadi yang saya katakan di awal tadi, ketajaman Anda atau kekritisan Anda di dalam membuat pertanyaan itu akan menjadi penentu di wawancara survei itu. Selain yang lainnya juga ada sih, tetapi nyawa dari wawancara survei itu pada akhirnya di pertanyaannya. Apa ya? Dalam dan tidak dalam informasi yang diperoleh itu sebenarnya bisa jadi kalau dalam wawancara survei itu ya tergantung pertanyaannya. Itu yang perlu dipahami. Sehingga selain mungkin format-format pertanyaan yang sudah saya jelaskan, ternyata juga ada format-format pertanyaan khusus untuk digunakan untuk wawancara survei itu, yaitu ada 4 ini. Misalnya pertanyaan yang sifatnya untuk melengkapi, misalnya ini compression, misalnya apakah Anda pernah ini, pernah, kalau tidak ya sudah selesai. Terus untuk melengkapinya yang keempat ini, bentuk pelajaran sederhana apa yang sering dialami. Ini kan pertanyaan terbuka, ya kan? Nomor 4 ini kan pertanyaan terbuka. Dan nanti bagaimana Pak analisisnya? Nanti saya jelaskan. Ini pertanyaan terbuka. Terus pertanyaan yang sifatnya skala, item skala. Bisa multiple choice, bisa interval, bisa nominal scale, ya, dan seterusnya. Nanti ini bisa Anda kembangkan sendiri ya. Jadi Anda padu padankan dengan jenis-jenis pertanyaan, item-item pertanyaan yang lain, sehingga semakin bervariasi pertanyaan Anda, maka akan semakin menarik wawancara survei itu. Tidak monoton gitu loh. Tidak monoton, tidak membosankan. Yang jawab pun juga semangat. Nah, Anda bisa mengatur ritmenya itu bagaimana biar itu bisa membuat sebuah pertanyaan dan datanya pun didapatkan juga sangat bagus. Itu yang perlu dipahami. Ini ranking item ya, misalnya diminta untuk meranking. Nah, ini hal-hal yang harus Anda hindari gitu ya. Ini hal-hal yang harus Anda hindari, yaitu tentang penggunaan bahasa-bahasa gaul gitu ya, misalnya penggunaan jargon, misalnya sosialisasi demokrasi singkatan gitu ya, atau yang nggak formal gitu ya. Nah itulah bisa jadi Anda sudah tahu lah, ini kan menggunakan bahasa-bahasa yang formal. Terus hindari ambiguitas ya, pertanyaan-pertanyaan membingungkan atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa multitafsir gitu, misalnya pertanyaannya kabur misalnya. Atau pertanyaan-pertanyaan yang emosional, misalnya Anda bertanya apa ya yang emosional itu ya, misalnya Anda bertanya tentang, kalau di luar negeri itu kalau Anda ketemu bule terus Anda tanya status gitu ya, apakah kamu udah nikah, itu sesuatu hal yang sangat emosional itu bagi orang bule. Kalau orang Indonesia ditanya apa yang emosional itu, ya segitulah, misalnya ditanya tentang kapan lulus, ya itu emosional itu kalau Anda itu ya. Kalau anak S1 apalagi sudah semester akhir ditanya, Mbak lama gak jumpa, kapan lulus? Udah lulus, ya itu pertanyaan emosional itu kan. Ya, kayaknya udah dari dulu udah ngajakan skripsi kok nggak kelar-kelar lah, itu pertanyaan emosional itu ya. Nah itu contohnya lah kasarannya. Atau apalagi ya, menyebutkan status, misalnya Bapak ini kan misalnya pendidikannya kan SD misalnya. Nah itu yang nggak boleh, itu pertanyaan emosional, nggak boleh mendeskripsikan tertentu, itu yang nggak boleh. Terus berikutnya, hindari pertanyaan-pertanyaan dalam satu kalimat terdapat 2 pertanyaan sekaligus. Ya, itu membingungkan. Jawab yang mana dulu ini kan gitu. Subjeknya jadi bingung nanti. Terus juga hindari pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan jawaban responden atau leading question di luar kemampuan responden untuk menjawabnya. Lah ini juga penting. Anda tanya kebijakan kok tanyanya kepada penjual nasi goreng, kan ya bingung nanti dia kan gitu. Hindari pertanyaan-pertanyaan yang dimulai dengan premis yang salah, atau mungkin pendapat Anda atau opini Anda yang sekiranya itu belum tentu benar, yang subjektif sekali, itu nggak boleh.
atau diminta untuk pertanyaan-pertanyaan kalau ke depan misalnya, itu kan andai-andai, itu kan nggak pasti jawabannya, setiap orang pasti akan berbeda-beda, itu kan sulit itu nanti. Nah, dan seterusnya. Oke, seperti ini ya item-item pertanyaan saya. Ini ada 4 ini yang perlu dipahami, dan ini bisa dipadu-padankan dengan jenis-jenis pertanyaan yang sudah saya jelaskan sebelumnya sebenarnya. Nggak harus ini. Nah, ini hanya mungkin yang sering digunakan di dalam wawancara survei. Tapi bukan berarti wawancara survei itu hanya menggunakan pertanyaan ini, selain ini nggak boleh, tidak. Tergantung pada kebutuhan nanti. Kira-kira Anda pengen mengungkap apa. Yang terakhir yaitu pengolahan data, ada 4 tahap ini ya. Ini sebenarnya nanti arahnya kalau sudah ngomong ada hasilnya setelah wawancara. Setelah wawancara, dari data-data wawancara, hasil survei wawancara Anda, setelah Anda tulis secara detail, nanti tinggal melalui proses 4 tahap ini. Yang pertama adalah editing gitu. Editing itu kita cek dulu apakah pertanyaan-pertanyaan ini yakin sudah dijawabkan, nanti jangan-jangan ada yang terlewat pertanyaannya. Nah, itu kalau memang masih bisa dihubungi, ya dihubungi lagi, tidak apa-apa gitu ya. Atau kita perdalam lagi, tidak apa-apa kalau memang kliennya bisa dihubungi. Kalau enggak, ya itu jadi masalah nanti tentunya. Itu editing yang pertama. Terus yang berikutnya adalah coding. Nah, ini yang akan saya explore lebih banyak. Coding itu seperti apa? Ini biasanya digunakan untuk mengcoding sesuatu hal yang sifatnya itu sama. Misalnya contohnya ini ya, SD coding 1, SMP di coding. Jadi untuk mempermudah, intinya gitu. Coding itu digunakan untuk mempermudah analisis data. Atau misalnya yang tadi pertanyaan-pertanyaan terbuka tadi loh. Terus pertanyaan terbuka itu gimana ya Pak analisisnya? Ya sudah, tinggal digolong-golongkan saja. Misalnya Anda bertanya apa? Misalnya Pak, bertanya tentang dampak psikologis yang terasa sekali ketika kondisi pandemi saat ini itu apa sih? Misalnya Anda tanya ke pedagang-pedagang misalnya. Ternyata yang paling dirasakan adalah mereka misalnya apa? Kalau arahnya itu ke kekecewaan, berarti kodenya 2. Tapi kalau arahnya itu lebih ke perasaan marah gitu ya, berarti arahnya ke sana. Kalau arahnya itu ke gembira, bahagia, berarti atau bersyukur dan pokoknya selalu optimis gitu ya, itu arahnya kodenya, jawabannya arahnya ke sana, kodenya jawabannya 4. Ya, seperti itu aja sebenarnya. Tinggal Anda membuat coding-coding sendiri, membuat rumus-rumus sendiri dari jawaban-jawaban, atau mengelompok-kelompokkan gitu ya, ngelompok-ngelompokkan data itu berdasarkan rumahnya atau berdasarkan karakteristik yang sama gitu. Tinggal nanti Anda membuat coding-coding sendiri. Itulah yang harus Anda lakukan nanti ketika di dalam survei ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka. Begitu. Oke. Processing ya. Nah, ini yang jelas nanti dari processing, dari proses itu, dari data itu apa sih yang menarik gitu. Misalnya Anda buat 10 pertanyaan, dari 10 pertanyaan itu apa sih yang menarik gitu ya. Apa kesimpulannya? Atau 10 pertanyaan itu akan ada 10 jawaban juga gitu. Jawaban pertama apa, jawaban kedua apa, jawaban ketiga. Dan apa-apa, silakan Anda analisis semua itu menjadi sesuatu hal yang menarik. Pada akhirnya kalau ngomong processing ini, intinya Anda akan menjawab tentang tujuan dari survei itu apa. Kalau tujuan survei itu Anda pengen mengetahui perilaku misalnya dampak psikologis COVID, ya di prosesnya ini Anda harus mencari kira-kira dampak psikologis secara psikologis tentang COVID itu apa. Nah, itu Anda harus bisa menemukan itu, bisa bisa frekuensinya, bisa keluasannya itu apa ya, bisa. Kalau frekuensi itu misalnya kebanyakan ini, nah seberapa sering muncul itu, nah itu kan bisa toh. Atau bisa jadi Anda pengen melihat seberapa luas dampaknya terhadap psikologis itu misalnya, itu kan juga bisa, tergantung nanti pada pertanyaannya pada akhirnya.
Nah, pertanyaan yang Anda buat. Nah, nanti di proses itu juga akan mengikuti pertanyaan, akan mengikuti tujuan, dan yang terakhir itu Anda harus menyimpulkan. Bahkan data-data yang Anda buat itu bisa Anda deskripsikan. Deskripsikan menggunakan SPSS atau Anda analisis lagi dengan SPSS. Misalnya Anda pengen melihat perbedaan antara sudut apa ya, misalnya Anda pengen melihat perbedaan ditinjau dari jenis kelaminnya, perbedaan apa terserah misalnya, tapi Anda melihatnya dilihat dari jenis kelaminnya, ya sudah, data yang laki-laki dan tentang perempuan Anda uji bedakan, jadi itu sebuah data yang berbeda. Pakai SPSS yang lebih dalam lagi kan, tidak hanya sekedar deskripsi saja, tetapi Anda juga pengen lihat perbedaannya. Oh, ternyata ada perbedaan seorang wanita dan seorang perempuan dalam menyikapi COVID misalnya, COVID-19. Ya saya nggak tahu ya, COVID ini masih menjadi bahan yang menarik apa enggak untuk dibahas gitu. Kalau memang sudah rasa tidak bagus ya nggak apa-apa, yang lain gitu. Ya, misalnya seperti itu. Yang terakhir itu cleaningnya adalah mengecek kembali aja coding-coding atau hal-hal apa saja yang masih bisa di input lagi atau bisa diperbaiki lagi atau bisa ditambahkan lagi dari data-data yang ada. Oke, ini kuncinya ya, kuncinya dari analisis data itu. Yang pertama, memperoleh gambaran deskripsi masing-masing variabel. Nah, masing-masing variabel ini apa Pak variabelnya? Tinggal tergantung tujuannya Anda itu apa. Nah, biasanya variabel ini ada kaitannya dengan teori. Misalnya, kalau tadi yang saya sampaikan, yang masih general saja. Kalau misalnya berbicara COVID, dampak psikologis COVID. Psikologis itu apa sih? Kan bingung toh. Psikologis itu kan banyak gitu. Ya sudah, berarti psikologis itu Anda membaginya menjadi 3, yaitu kognitif, emosi, dan perilaku. Ya sudah. Jadi tugas Anda nanti di analisis data itu adalah menggambarkan deskripsi masing-masing variabel. Variabelnya itu tadi kognitif, emosi, dan perilaku. Gambaran kognitifnya orang yang kena COVID itu kayak apa? Gambaran emosionalnya yang kena orang COVID itu kayak apa? Dan yang terakhir, terus perilakunya itu seperti apa sih yang sering muncul? Ya sudah, dari 3 itu Anda simpulkan, itu Anda bisa pada akhirnya akan menjawab pertanyaan penelitian survei Anda, yaitu tentang perilaku dampak psikologis. Nah, seperti itu contohnya. Nanti biasanya variabel ini larinya ke teori biasanya. Terus ini yang berikut ini, membandingkan dengan menguji teori konsep yang sudah ditemukan. Misalnya kalau Anda mau membahasnya secara mendalam, terus menemukan adanya konsep baru dari data yang dikumpulkan. Nah, ini bisa jadi ternyata nggak sesuai dengan teori, ternyata ada hal yang lain misalnya. Ternyata dampak psikologis itu ternyata setelah Anda amati dari 3 poin tadi, ternyata tidak cukup kognitif, emosi, dan perilaku saja. Ternyata ada yang lain gitu. Ada yang lain yang mempengaruhi itu, tidak hanya 3 itu saja misalnya. Ada faktor eksternal juga yang berperan ternyata misalnya. Nah, itu bisa diteliti lagi, bisa ditemukan itu. Terus yang berikutnya adalah cross tabulasi, tabel frekuensi dari masing-masing yang sudah Anda pengen gambarkan tadi. Nah, ini kurang lebih analisis data itu seperti ini. Oke, ada pertanyaan kah? Ini bisa dibahas nanti setelah Anda dapat data sih sebenarnya. Yang lebih fokus itu adalah di membuat pertanyaan ini seharusnya Anda nanti. Tapi nggak apa-apa, saya sampaikan aja. Nanti kita bahas lagi di akhir-akhir kalau Anda nanti mau sudah tahapan analisis ya. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ke sini ya. Terakhir ini, itu tentang alur wawancara sebenarnya ya. Lebih ini kok kuesioner ya. Kuesioner itu yang sama maksud wawancara.
Jadi bagaimana opening, bagaimana inti, bagaimana demokrasi, dan bagaimana closing. Sebenarnya opening, inti, dan closing. Tapi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain saya selipkan di sini tentang screening, tentang demografis, itu juga penting karena kita survei. Jadi subjeknya itu siapa sih gitu loh. Itu juga penting, jangan sampai ketinggalan. Oh, jangan-jangan Anda pengen penelitian survei pada masyarakat umum, tapi nggak tergambar masyarakat umumnya itu siapa. Apakah penjual bakso, penjual nasi goreng, ataukah dosen, apakah siapa saja, kan terlalu lebar itu. Nanti kalau ada data demografisnya kan mudah. Oh, yang saya maksud masyarakat umum di sini ternyata survei responden saya adalah ini berapa persen, ini berapa persen, ini berapa persen. Nah, ini opening. Kalau Anda nanti wawancara opening, ya tentunya di awal itu pasti kenalkan diri Anda lah gitu ya. Jangan sampai lupa nggak kenalan, nanti kan takut Anda wawancara ini, jangan-jangan siapa sih ini gitu, tanya-tanya macam-macam gitu. Jangan-jangan mau nipu saya, atau ya kan banyak argumen, banyak pendapat tentunya. Ya kan? Terus Anda dari mana? Kan itu juga penting. Terus tujuan, terutama tujuan dari wawancara itu apa? Apa tujuannya? Itu Anda harus sampaikan di awal. Secara umum saja gitu. Jangan tujuan wawancara ini saya pengen mengetahui ini misalnya. Secara umum saja itu perlu disampaikan. Biar orang yang diwawancara itu ya nyaman dengan Anda, biar percaya dengan Anda, enggak terus takut malah berpikir kayak yang macam-macam gitu. Nah, berikutnya adalah screening ini. Ya, screening ini digunakan jika memang Anda mencari subjek dengan kriteria tertentu. Apa ya misalnya ya? Ya, kriteria tertentu itu misalnya kalau dalam konteks contoh ini kan orang itu layak enggak? Apakah orang itu berhak mendapatkan hak pemilu misalnya? Kan gitu. Ya kan intinya screening. Kalau memang enggak sesuai ya sudah. Ya mohon maaf, sepertinya sampai sini dulu, nggak bisa dilanjutkan gitu. Jangan sampai Anda sudah tanya banyak, ternyata syarat jadi responden tidak terpenuhi. Nah, itu kan nanti sama aja buang-buang waktu gitu. Terus inti tadi sudah saya jelaskan panjang lebar ya, pertanyaan-pertanyaan inti itu harus disampaikan. Terus yang terakhir pertanyaan demografis, ini bisa dituliskan secara tertulis, tidak apa-apa kalau demografis, mungkin ya. Sebelumnya Anda minta untuk menulis, itu nggak apa-apa kalau demografis. Tapi yang lainnya saya berharap bisa secara langsung. Kalau semuanya tertulis ya nggak jadi wawancara nanti kan. Gitu. Terus closing jelas ucapan terima kasih lah ya, closing itu ucapan terima kasih itu pasti, dan ya memberikan penghargaan gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada hal yang mau didiskusikan tentang wawancara survei? Belum, Pak. Iya, Naila mau tanya? Belum ada. Oh, belum ada. Permisi Pak, Ya, izin bertanya, berarti tadi kan di pertanyaan survei itu kalau dia tidak sesuai gitu subjeknya bisa kita berhenti gitu Pak ya, jadi maksudnya tidak dilanjutkan sesi wawancaranya begitu apa gimana? ya benar. Ya karena kan kita mau melakukan wawancara agar respondennya kan sama. Misalnya contoh, kalian pengen melakukan wawancara survei tentang perilaku konsumtif pada mahasiswa UMM misalnya. Otomatis subjeknya kan harus yang konsumtif, ya kan? Enggak yang rendah, karena Anda kan sudah mengikatkan pengen tahu gambaran perilaku konsumtif pada mahasiswa UMM, psikologi UMM misalnya. Otomatis kan subjeknya harus konsumtif dulu baru Anda bisa menggali data kan. Lah ternyata setelah tengah-tengah Anda wawancara, ternyata dia tuh orangnya hematnya bukan main, enggak konsumtif dia itu. Ternyata dia anak orang kaya dan memang pendapatannya atau mungkin bulanannya dia emang segitu, ya wajar dia beli segitu gitu loh. Ya berarti kan nggak cocok subjeknya. Ya jangan dipaksa, jangan dilanjutkan kan gitu.
Nanti kan datanya ya percuma dipakai. Itu datanya anaknya nggak konsumtif kok. Kebetulan aja dia anak orang kaya gitu loh. Ya nggak konsumtif jadinya gitu. Ya kan gitu. Kan kita nggak bisa tahu mengukur dengan standar kita itu kan nggak bisa. Ya kan beda-beda kan itu misalnya. Ya gitu loh contohnya Herisa ya. Artinya ya nggak apa-apa, nggak jadi, ya cari lagi kan gitu. Nah, Ya, baik, Pak. Terima sebenarnya kasih. itu bisa dilakukan dengan tertulis, itu sebenarnya bisa sih. Apa di kuesioner tertulis itu bisa. Jadi sebelum wawancara itu dikasih kuesioner tertulis, memenuhi syarat apa enggak, tapi kan enggak enak. Langsung aja diajak ngobrol gini. Oh sepertinya enggak sesuai. Ya sudah ditanya dikit-dikit dah itu sudah gitu. Enggak terus enggak cocok kamu, enggak usah. Ayo jangan gitu kan ya. Ya kita kan apa ya etikanya itu kan pasti ada. Ketika nggak cocok ya mungkin berarti ya bertanya dilanjutkan tapi nggak usah dalam-dalam, ya sudah intinya saya nyari lagi kan gitu. Ya kurang lebih gitulah ya Herisa ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Pak, izin bertanya. Ya, Berarti screening itu apa boleh kita tanyain di depan dulu gitu kan? Kita menanyakan ketersediaan narasumber gitu. Terus kita tanyain dulu screeningnya apakah benar kayak sesuai dengan konten yang kita mau gitu Pak. Apa boleh kayak gitu atau kita ajak ngobrol dulu sampai di tengah-tengah kita tahu kayak kayaknya nggak cocok baru kayak ya udah mohon maaf gitu atau gimana Pak? ya sebaiknya ya di depan, sebaiknya di depan. Screening itu biasanya di depan. Baiknya di depan. Jadi di depan ini apakah kira-kira sesuai dengan kriteria responden kita, sesuai dengan responden kita atau tidak gitu. Sebaiknya di depan. Kalau nggak sesuai ya sudah, ternyata tengah-tengah nggak sesuai ya tetap ditanya, tetapi kan ya semut aja, perpindahannya tuh semut aja gitu ya. Nggak langsung di-cut tengah-tengah gitu ya, jangan gitu. Karena kan konteksnya wawancara ini kan gitu. Berarti ditanyain dulu di depan apakah sesuai dengan kriteria atau enggak. Kalau mungkin kurang sesuai, mungkin ditanyain setengahnya dulu. Terus setelah itu terima kasih gitu kan Pak. Ya. Oke, makasih Pak. Ada lagi? Pak, saya mau bertanya. Ya. Sebenarnya saya masih ragu sih, cuman bingung aja. Jadi wawancara ini boleh nyusun pertanyaan sendiri atau ngikutin skala tertentu gitu, misalnya skala self-efficacy atau apa gitu, atau boleh bikin pertanyaan sendiri? Yang jelas berbeda ya, skala dengan pertanyaan. Yang jelas berbeda. Itu yang perlu dipahami. Kalau ya tergantung tujuannya apa. Kalau tujuannya misalnya contohnya gini, tujuannya adalah pengen mengetahui selefikasi misalnya. Nah, sebenarnya teori itu adalah untuk membatasi. Selefikasi itu apa toh gitu. Apa sih selefikasi itu apa? Oh, ternyata selefikasi itu ada 3 poin. Orang yang memiliki selefikasi tinggi itu ketika memiliki 3 poin itu. Nah, ya sudah dari 3 poin itu, 3 aspek itu di breakdown untuk menjadi sebuah pertanyaan. Seperti itu. Kalau ya hampir mirip membuat skala tetapi tidak sama. Kalau skala nanti Anda bacakan ya nanti jadinya kan bisa panjang. Ya justru dari seninya wawancara itu adalah ya itu tadi bagaimana dari skala yang banyak itu bisa Anda ramu menjadi pertanyaan yang menarik, pertanyaan yang singkat tapi isinya nanti hasilnya kurang lebih outputnya itu sama dengan ketika mereka tadi mengisi kuesioner atau mengisi skala itu. Jadi secara prinsip sama Irba, secara prinsip untuk menyusun skala dan menyusun guide pertanyaan itu secara prinsip sama. Tetapi tentunya kan ya tidak bisa kalau skala terus Anda gunakan sebagai wawancara, tinggal Anda ganti wawancara, Anda ganti jenis pertanyaan, ya tidak bisa seperti itu. Terlalu kompleks nanti tentunya. Begitu. Dan wawancara survei itu kan biasanya tidak mendalam ya.
tidak konteks teori, tidak hal kayak gitu. Biasanya lebih ke perilaku-perilaku yang sederhana, perilaku-perilaku yang tampak, perilaku-perilaku yang sifatnya itu memang tidak yang nyata, yang sehari-hari dia lakukan. Begitu, Irba. Jadi konsepnya memang sudah berbeda. Kecuali memang untuk mengetahui survei untuk hal-hal yang spesifik yang memang agak lebih mendalam misalnya pengen survei mengetahui perilaku emosional misalnya. Saya pengen misalnya ya tujuan survei Anda adalah pengen tahu gambaran emosional mahasiswa saat mengikuti kuliah daring kayak gini misalnya. Itu kan spesifik sekali. Nah, untuk menggambarkan kondisi emosional itu kan ya kita ngacu pada siapa ya? Masa kita nebak-nebak sendiri kan ya nggak bisa gitu. Otomatis kan kita harus nyari teori tentang emosi itu apa sih? Emosi itu dibagi berapa sih? Nah, dari situ nanti di breakdown untuk menjadi pertanyaan, dan pertanyaannya itu ya seputar tentang kuliah ini. Gitu. Misalnya apakah pas kuliah daring itu sering berpikir di luar kuliah misalnya ngelamun, berarti itu kan sebenarnya mau mengungkap kognitif kan. Terus apakah dari segi perilaku, terus apa yang Anda lakukan ketika Anda berpikir macam-macam misalnya, itu pengen mengetahui perilakunya misalnya ya, semacam itulah kurang lebih begitu ya Irba ya. Iya Pak, Ya baik, terima penjelasan kasih. saya yuk. Dan sebenarnya tidak harus penelitian survei itu harus ada latar belakang teori, itu tidak harus. Karena ya mungkin aja Anda pengen melihat perilaku-perilaku spesifik pada individu-individu tertentu gitu loh. Ya tidak apa-apa gitu. Yang itu latar belakang teorinya ya hampir nggak ada dan ya tidak masalah gitu. Tidak harus maksud saya. Oke. Ada lagi? Oke, ini saya jelaskan untuk minggu depan ya. Jadi minggu depan kalian sudah mulai menyusun wawancara survei. Nah, ini nanti saya share aja ke kalian nggak apa-apa. Yang pertama nanti saya minta Anda untuk membagi satu kelas itu menjadi 3 kelompok besar, sebisa mungkin imbang ya, walaupun nggak sama persis tetapi sebisa mungkin imbang. Jangan sampai ada satu kelompok yang jumlahnya hanya 4, yang lainnya 40 lebih gitu. Jangan sampai gitu. Jumlahnya jangan terlalu tinggi lah, jangan terlalu signifikan perbedaannya, sebisa mungkin imbang. Nah, setelah ketemu kelompok, silahkan kalian kumpul berdasarkan kelompok-kelompoknya itu, terus membahas topik apa yang mau diambil, yang menarik, yang baru, yang ini contoh saja, ini bukan harus ini, tidak. Saya agak sedikit memberi kebebasan saja biar karena ini kan masih belajar ya, biar menarik, nggak kita batasi, biar coba luas, biar menarik untuk kita kaji. Tetapi saya batasinya dengan kelompok ini. Jadi nanti akan ada 3 tema di satu kelas ini. Jadi enak. Jadi membimbingnya itu enak, dan nanti juga akan ada 3 pertanyaan. Maksudnya 3 tema itu kan pertanyaannya pasti sama semuanya. Tapi jawabannya jangan sama. Jawabannya sama berarti Anda kan ya nggak melakukan wawancara jadinya kan gitu ya. Jadi gitu. Jadi silahkan ketemu, kalau sudah bagi kelompoknya, nggak tahu Anda koordinasinya gimana, pakai WA group atau pakai Zoom misalnya, atau pakai Google Meet, itu saya berikan kepada Anda. Yang jelas pokoknya minggu depan Anda sudah bisa membuat ini, ya kan, bisa membuat latar belakang. Sementara pakai PowerPoint dulu aja minggu depan, nggak usah dideskripsikan. Sementara itu poin-poin saja. Kira-kira apa sih yang menjadi latar belakang, apa sih yang menjadi menarik kok Anda melakukan survei tentang itu, judulnya apa ya misalnya ya. Mengapa sih menariknya survei itu untuk dilakukan? Apa saja, atau apa saja yang melatar belakanginya. Misalnya fenomena atau data-data itu ya misalnya.
atau ya kurang lebih seperti itu. Sehingga pada akhirnya tentukan tujuan wawancaranya apa, tujuan wawancara surveinya apa. Ini dieksplor boleh, ini dipecah boleh, misalnya tujuan secara umum, terus tujuan secara spesifik boleh gitu ya. Dijelaskan lebih spesifik nggak apa-apa, boleh ini tujuan wawancara ini. Terus yang C ini jika ada ya, jika memang tujuan wawancara Anda itu ada konsep-konsep teorinya, Anda boleh deh dibahas. Kita ngerujuk pada teori ini gitu ya, sehingga tujuannya itu tadi apa. Dan yang terakhir, coba Anda membuat 10 pertanyaan dulu, coba cukup nggak kira-kira, nanti coba 10 pertanyaan aja, nggak usah banyak-banyak, untuk membuat wawancara survei. Kira-kira dari 10 pertanyaan ini sudah tujuan wawancara Anda itu sudah terjawab belum kira-kira. Nah, nanti kita akan diskusi itu. Sehingga minggu depan sebisa mungkin akan ada 3 presentasi, 3 kelompok yang perwakilan saja, jadi 3 yang presentasi kelompok ini, sehingga nanti akan saya beri masukan-masukan terus nanti, sehingga pas UTS harapannya Anda sudah bisa turun lapang, sudah Anda bisa praktikum wawancara survei ini secara individu. Kelompok ini hanya temanya saja, tapi tugasnya tetap individu masing-masing sesuai dengan temanya masing-masing itu. Oke, jadi pahami ya. Ini contohnya saja, ini contoh-contoh, bukan berarti Pak menggunakan ini ya boleh-boleh kalau menurut Anda bagus. Ini hanya contoh-contoh saja. Ya saya sekilas saja tadi, misalnya perilaku manusia terhadap perubahan PPKM darurat menuju level 1 misalnya. Ya kan? Misalnya kan dulu darurat seperti apa, level 1 seperti apa gitu kan. Itu kan menarik itu perilakunya, bisa diamati. Anda pengen melihat perilaku yang apanya gitu misalnya dari perubahan PPKM ini. Kalau ngomong Covid kan kayaknya sudah ini ya, sudah nggak menarik lah kalau menurut saya. Tapi lebih ke PPKM-nya itu kan sebenarnya ya masih, menurut saya masih bisa diangkat gitu. Terus berikutnya misalnya dampak pembelajaran daring. Ya walaupun sudah banyak ya ini ya data-data yang ada, tapi ya silahkanlah kalau pengen mau coba mensurvei. Sebenarnya kalau bisa yang psikologis saja, kalau psikologis mungkin belum banyak. Sebenarnya dampak psikologis yang paling utama ketika daring itu apa sih gitu. Ya misalnya ada teliti itu. Terus misalnya ini ada yang menarik, misalnya wisata di tengah di tengah pandemi Covid misalnya. Apa sih yang melatar belakangi orang sudah ada Covid kok pengen wisata aja misalnya. Nah, itu kan menarik untuk Anda survei gitu. Apakah ternyata hampir 90% masyarakat kita itu pengen wisata, masih ingin wisata walaupun kondisi pandemi misalnya. Ketika berwisata ternyata sudah lupa tentang prokes karena saking asiknya wisata misalnya. Ini kan menarik kalau mau survei tentang perilaku berwisata gitu. Ya, menurut saya masih menarik ini perilakunya. Terus yang berikutnya adalah UMKM misalnya. UMKM itu, tapi jangan ngomong yang ekonominya, jangan ngomong ke strategi bisnisnya. Yang Anda lihat itu adalah strength-nya, misalnya ketangguhannya. Yang Anda lihat itu apa ya? Ya pokoknya aspek-aspek perilaku dalam psikologi itu yang Anda lihat seharusnya. Karena Anda orang psikologi, seharusnya melihatnya dari segi perilakunya. Kira-kira apa ya usaha-usaha secara psikologis yang mereka lakukan di tengah sulitnya usaha saat ini, di tengah pandemi saat ini sepi, mungkin sudah berujung keberangkutan dan seterusnya. Lah itu Anda teliti, Anda survei. Apa yang mereka masih tetap survive, apa yang mereka masih tetap bisa bertahan atau bahkan bisa keluar dari situ. Pada akhirnya Anda bisa menemukan misalnya ternyata ada 4 kekuatan, Pak. Kita menemukan 4 kekuatan perilaku ketangguhan di UMKM semasa Covid pandemi ini. 1, 2, 3. Itu menarik itu. Ya, dari 20 subjek misalnya. Anggap aja kan ini kelasnya berapa tuh, 50-an ya. 50-an anggap aja ya. Anggap aja 60 lah. Kalau dibagi 3 kan 20 ya, anggap aja. 20. Nah, anggap aja satu subjek misalnya mewawancara 2 orang saja sudah ketemu kan 40 kan. 40 subjek kan. Kalau digabungkan semua loh.
40 subjek dianalisis kan sudah cukup lah untuk belajar gitu ya. Nggak perlu 100, nggak perlu 200. Ya kan gitulah kurang lebih nanti kan. Nah, seperti itu. Jadi ini antara tugas, nanti tugas praktikumnya nanti antara tugas individu dan tugas kelompok gitu ya. Jadi satu. Kalau praktikumnya ambil datanya itu individu, tapi laporannya nanti kelompok. Ya, karena kan akan dianalisis nanti. Nah, itu. Ya nanti apa? Jadi individu tanggung jawab masing-masing, kelompok juga harus setor ke kelompok, harus ada leadernya, harus ada mengelolanya itu, yaitu Anda harus itu. Jangan sampai gara-gara satu orang akhirnya satu kelompok itu nggak ngumpulkan semua. Saya nggak mau seperti itu nanti. Nanti kita bahas akhir-akhir lah kalau masalah teknis itu. Oke, ini bisa dipahami terkait dengan wawancara survei ini, tugas untuk minggu depan. Jadi minggu depan sama minggu depannya lagi saya sedang menyiapkan Anda untuk bisa sampai ke wawancara survei ini. Ini pertanyaannya ini sementara untuk pertanyaannya dulu, biografinya nggak perlu lah. Pertanyaan yang intinya dulu saja. Biografi datanya saya nanti belakangan aja dulu. Fokus pada pertanyaan intinya dulu aja, apa kira-kira. Oke, gitu ya. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Nanti bagi-baginya saya berikan kepada kalian sendiri aja ya. Gimana caranya, wis pokoknya saya tahu jadi, dan Anda koordinasi, jangan mendadak-dadak gitu ya. Koordinasinya sebisa mungkin secepatnya. Kalau setelah ini nggak ada, ya silahkan setelah ini ya boleh deh kalian koordinasi lagi. Kalian kan punya grup kelas kan? Ya di grup kelas juga boleh. Di grup saya itu juga nggak apa-apa kalau Anda mau diskusi-diskusi di situ, nggak apa-apa. Mau ditulis siapa yang ini misalnya. Bisa ya, bagi sendiri ya. Kalian sudah besar, saya pikir sudah bisa mandiri lah. Nggak harus ini masuk sini, ini masuk sini. Nanti jadi nggak kreatif nanti Anda. Baik, itu saja dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan, semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Nanti kalau ada hal yang secara teknis yang bingung bisa ditanyakan di grup, nggak apa-apa. Saya akhiri, berarti minggu depan presentasi ya. 3 kelompok, semoga cukup waktunya. Saya akhiri, saya tunggu sampai minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.